1 Juni, hari kelahiran Pancasila, mengenang Dr. Subandrio. Soeharto itu PKI. Dr. Subandrio adalah Kepala Badan Pusat Intelijen di masa Presiden Soekarno. Pasca gerakan 30 September, Subandrio divonis hukuman mati oleh Mahkamah Militer Luar Biasa dengan dakwaan terlibat dalam gerakan tersebut, meski tidak ada bukti nyata yang menunjukkan pengetahuan atau keterlibatannya. Mengingat saat Gestapo meletus, Dr. Subandrio sedang berada di Sumatera. Akan tetapi, vonis itu selanjutnya dikurangi menjadi hukuman seumur hidup. Pada tahun 1995, ia dibebaskan karena alasan kesehatan. Setelah 30 tahun mendekap di penjara. Itu adalah secuil gambaran kekejaman Soeharto terhadap lawan politiknya. Menangkap, mengadili, menghukum, dan memenjarakan orang-orang yang diduga, disinyalir dan dicurigai mengetahui terlalu banyak tentang apa, siapa, dan bagaimana politik PKI di Indonesia. Di era rezim Soeharto, cerita dan teknologi seperti yang kita lihat pada film The Monetary Report, di mana penangkapan seseorang didasari penglihatan 3 anak indigo yang menduga, memprediksi bahwa kejahatan akan terjadi dan dilakukan oleh orang yang muncul di dalam pikiran mereka. Maka sebelum kejahatan benar-benar terjadi, polisi sudah bertindak mendahului, menangkap, dan memenjarakannya. Begitupun yang dilakukan oleh Soeharto pada orang-orang yang dia istilahkan sebagai antek PKI. Padahal, pemburuan, penangkapan, pengasingan, pengadilan, penghukuman yang dilakukan Soeharto pada antek PKI tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menutupi jejak hitam yang dia tinggalkan dalam keterkaitannya dengan PKI. Untung Dr. Subandrio selamat dan bertahan hidup hingga tahun 2004. Dan sebelum ajal menjemputnya, dia menceritakan pernyataannya kepada majalah Adil sesaat setelah Soeharto berhasil dilengsarkan tanggal 30 September 1998. 10 tahun kemudian, 2014, sejak Dr. Subandrio wafat tahun 2004, isu PKI menjadi primadona kembali. Diangkat, dilambungkan, digaungkan, diteriakkan, dituduhkan pada Presiden Jokowi oleh orang-orang yang mengaku paling bela pada Indonesia. Untungnya rakyat Indonesia sudah cerdas. Taktik dan strategi yang Soeharto lakukan dulu dengan PKI-nya untuk merontokkan Soekarno dan para militannya tidak bisa dilakukan ulang sekarang. Soeharto itu ibarat maling yang teriak maling sebelum orang lain meneriaki dirinya maling. Dulu Soeharto yang pertama teriak PKI, lalu orang-orang kaget dan langsung percaya. Wajah dan tutur kata Soeharto serta latar belakang Soeharto sebagai anak petani adalah modal yang dia kedepankan untuk menghipnotis rakyat Indonesia. Begitu rakyat berhasil dihipnotis, semuanya harus bertindak sesuai perintahnya. Yang tidak berhasil dihipnotis harus dihilangkan. Dalam strateginya mendoktrin Indonesia akan citra dirinya, Soeharto memasukkan cerita kepahlawanannya ke dalam mata pembelajaran pendidikan di seluruh jenjang, mengisi penuh materi penataran, pemahaman pedoman, dan pengamalan Pancasila dengan cerita tentang kehebatan dirinya. Meminta para seniman dan insan perfilman untuk membuat 2 sinematografi yang syarat akan pesan pendoktrinan yang disajikan dalam bingkai kesenian yang indah. Film Serangan Fajar yang menceritakan kepahlawanan Soeharto dalam memimpin serangan mendadak di Yogyakarta, di mana Jenderal Sudirman sendiri diceritakan sedang sakit parah dan ditandu kemana-mana oleh pasukannya. Sementara Presiden Soekarno tak banyak diceritakan. Dan yang kedua, apalagi kalau bukan film pemberontakan G30 SPKI yang menceritakan Jenderal Soeharto sebagai pahlawan kesiangan yang gagal menyelamatkan ke-7 jenderal yang dikorbankan. Dan semuanya baru terbuka setelah Soeharto dilengsarkan. Kembali lagi mengenang wawancara dengan Dr. Subandrio yang dilansir oleh majalah Adil. Soeharto itu PKI. Ada rasa miris, perih, marah, muak atas semua sepak terjang Soeharto yang memanfaatkan dan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Soekarno dan para elit politik yang saat itu kepalanya hanya diisi dengan bagaimana membangun Indonesia menjadi maju dan menjadi negara besar di dunia. Dan pola yang sama sekarang pun dicoba untuk diulang oleh sekelompok orang yang berusaha merongrong Presiden Jokowi yang kepalanya hanya diisi dengan bagaimana membangun Indonesia menjadi maju dan menjadi negara besar di dunia. Makanya heran dan bahkan shock ketika kita mendengar omongan seorang jenderal
sekelas Gatot Nurmantio yang percaya bahwa PKI akan bangkit kembali dan memandang perlunya rakyat untuk diingatkan kembali pada kekejaman PKI. Gatot tidak sadar kalau dirinya sendiri tidak mampu membedakan mana PKI, mana HTI. Hingga teriakan PKI yang diteriakan oleh HTI dipandang sebagai sebuah aksi bela negara. Faktanya HTI sama-sama terlarang dan bahayanya dengan PKI. PKI tidak akan bangkit kembali kecuali dibangkitkan oleh orang yang mendirikan PKI itu sendiri. Mengacu pada memori Dr. Subandrio yang menyimpulkan bahwa Soeharto itu PKI. Bisa kita simpulkan kalau orang yang teriak-teriak PKI sekarang ini adalah mereka yang memiliki keterkaitan dengan Soeharto, atau mereka yang ingin mengkopi langkah Soeharto saat dirinya merebut kursi kepresidenan dari Soekarno.